Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu, berkumpul dan berbagi dalam podcast kali ini. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus belajar dan berbagi untuk sesama. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliau telah memberikan jalan dari kegelapan menuju cahaya. Oke, teman-teman sobat Eksiar sekalian, selamat datang kembali dalam program literasi ekonomi syariah dengan tajuk Bincang Ekonomi Syariah Terkini atau BESTI yang dipersembahkan oleh KNEKS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, sebuah lembaga non struktural yang dibentuk dengan tujuan mempercepat, memperluas, memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Podcast ini adalah event kesekian kali dari BESTI yang diselenggarakan. Beberapa topik yang pernah dibahas dalam BESTI antara lain pengelolaan keuangan syariah, wakaf, dan sosialisasi gaya hidup halal lainnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program-program atau event KNEKS, teman-teman bisa akses di media sosial KNEKS atau YouTube KNEKS di kneks.id. Teman-teman Sobat Eksiar sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah tajuk UMKM Go Global, solusi pembiayaan syariah untuk ekspor. Kita sepakat bahwa usaha mikro memiliki peran yang sangat luar biasa dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, sehingga UMKM terus kita dorong untuk mampu naik kelas, salah satunya dengan cara ekspor, sehingga perekonomian di Indonesia atau perekonomian nasional bisa lebih meningkat dan Indonesia bisa menjadi negara maju ke depannya. Sektor UMKM juga memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61% atau senilai dengan 9.580 triliun. Bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja juga mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja. Luar biasa sekali. Ayo dengan event-event seperti ini semoga semakin banyak UMKM yang bisa naik kelas gitu ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman SCR sekalian, kita kedatangan narasumber sebuah lembaga yang memiliki tujuan utama untuk mendukung pengembangan ekspor nasional, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesian Exim Bank, atau teman-teman biasanya mungkin kenal dengan sebutan LPI gitu ya. Dan hari ini diwakili oleh Mas Ramaniko. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Ramaniko. Waalaikumsalam Mas Amin. Gimana kabar Mas Niko? Alhamdulillah sehat, luar biasa Mas. Luar biasa ya. Oke Mas Niko, nanti hari ini kita akan banyak berbincang Mas terkait dengan ya LPI, terus kemudian apa program-program yang nanti diberikan LPI kepada masyarakat dan UMKM khususnya, terus terkait dengan syariah, produk halal, terus kemudian bagaimana dorongan ekspor oleh LPI kepada teman-teman UMKM di Indonesia. Gitu ya. Pointer-pointernya mungkin beberapa hal tadi Mas. Jadi nanti saya akan bertanya kepada Mas Niko, kita ngobrol-ngobrol mengalir aja gitu ya Mas. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan Mas Niko pada teman-teman Sobat Eksiar sekalian, apa itu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank ya gitu ya. Terus programnya apa saja, kemudian apa yang dilakukan oleh LPI untuk mendorong kinerja ekspor melalui UMKM ini gitu Mas, silakan. Ya Mas Amin, makasih Makanin. Saya dari Exim Bank kami ya. Jadi Exim Bank itu atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, singkatannya LPI. Kalau nama bekennya tuh Exim Bank. Exim Bank. Karena sebenarnya di seluruh dunia pun kan sudah ada Exim Bank. Masing-masing negara tuh udah punya Exim Banknya sendiri. Nah kalau kita di luar kita bilangnya Exim Bank gitu karena nama bekennya internasional tuh Exim Bank. Nah jadi Exim Bank ini atau LPI ini adalah lembaga khusus gitu yang didirikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Nah kemudian dimiliki oleh 100% oleh pemerintah. Nah tujuannya apa sih LPI ini dibangun gitu ya. Nah jadi tujuannya itu untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia melalui pembiayaan. Yaitu berupa pembiayaan ekspor, kemudian ada asuransi, ada penjaminan dan jasa konsultasi. Jadi kami berharap pengusaha-pengusaha khususnya UMKM ketika kami ikutan di sana untuk mendorong mereka menjadi lebih maju itu mereka bisa naik kelasnya Mas Amin. Nah dan di LPI juga itu ada pembiayaan termasuk pembiayaan syariah juga ada di dalam LPI.
Itu pengantarnya ya Mas. Iya. Jadi memang LPI ini walaupun namanya P-nya itu pembiayaan, ternyata nggak cuma pembiayaan ya, ada konsultasi, terus kemudian edukasi juga ya buat teman-teman eksportir di Indonesia termasuk UMKM gitu ya. Betul. Secara umum mungkin ada beberapa hal tadi. Terus program-program yang dilakukan LPI apa saja kira-kira Mas? Oke, jadi di LPI itu kami punya dukungan bagi para eksportir atau calon eksportir ya. Kami ada dua nih, ada dua skema dukungan nih Mas Amin. Yang pertama itu yang berbentuk finansial, layanan finansial, juga layanan non finansial. Nah kalau layanan finansial ini bentuknya seperti pembiayaan, baik pembiayaan modal kerja, kemudian investasi, supply chain financing, trade finance, kemudian juga ada pembiayaan khusus ekspor. Nah nanti mungkin kita bahas ya pembiayaan khusus ekspor. Ada juga pembiayaan yang non finansial. Ini bentuknya jasa konsultasi. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kita juga ada nih jasa konsultasi. Jadi kita bantu teman-teman ini, teman-teman khususnya untuk UMKM ya, bantu supaya mereka bisa naik kelas. Kemudian kalau misalnya mereka belum paham gitu ya gimana caranya untuk ekspor, nah kita bantu nih, kita punya program namanya CPNE. Itu coaching program for new exporter, artinya agar teman-teman yang baru mau ekspor itu mereka jadi paham nih, oh saya harus ngapain, apa yang harus saya persiapkan. Kami juga punya marketing handholding, jadi bantu teman-teman ini ketemu dengan calon buyer yang ada di luar sana. Sehingga mereka mungkin mereka merasa kalau misalnya produknya gitu ya, itu bagus gitu. Tapi mereka bingung, mereka mau jual kemana gitu. Nah, jadi saya kalau boleh sedikit cerita ya Mas Amin ya. Kami pernah nih ketemu gitu sama mereka itu pengusaha cinnamon atau kayu manis ya. Ternyata kayu manis Indonesia itu termasuk kayu manis yang nomor 1 di dunia. Kan ada beberapa negara, nah Indonesia itu termasuk yang kualitasnya paling bagus, terbaik. Dan itu sangat dibutuhkan di Amerika, Eropa, tuh mereka butuh tuh. Thailand juga butuh. Nah, cuman bagaimana cara sampai ke sananya kan butuh pengetahuan nih. Nah, di sini LPI bisa bantu, bisa juga mempertemukan karena kami kan kerjasama dengan atase yang ada di luar negeri. Kita bisa kontak sama mereka. Terus nanti mereka pun akan memberikan informasi gitu melalui LPI. Kami tuh butuh produk yang ini loh gitu. Sehingga langsung tuh ketemu kan. Nah, tinggal nanti kita atur gimana supaya mereka ketemuan. Nah selanjutnya deal-dealannya biar teman-teman UKM sama mereka yang langsung aja kayak gitu. Baik, terima kasih Mas, luar biasa. Berarti mulai dari bagaimana mencetak calon eksportir baru dengan cara konsultasi tadi gitu ya, edukasi, sampai pada pembiayaan. Mungkin ketika teman-teman butuh pembiayaan, LPI juga bisa menyediakan gitu ya. Nah kalau misalkan, mungkin saya bertanya-tanya Mas Niko, bahwa setahu saya untuk dapat pembiayaan kan tidak semudah itu gitu ya. Apalagi buat teman-teman usaha mikro, kecil dan menengah, apalagi belum pernah ekspor gitu. Nah sejauh ini bagaimana LPI bisa memberikan pembiayaan? Apalagi untuk yang new exporters tadi Mas, kan ada edukasi untuk CPNE tadi. Dan apakah mereka juga dapat pembiayaan ketika mereka closing ekspor atau bagaimana dari LPI Mas? Ya, jadi sebagai reminder lagi, LPI ini kan fokusnya kan untuk bantu eksportir. Nah di lapangan itu kami juga sempat beberapa kali gitu ketemu sama teman-teman UMKM gitu ya. Mereka sudah mulai jualan, kemudian mulai berusaha gitu. Mereka sangat semangat sekali tuh Mas Amin. Kalau yang namanya ekspor tuh mereka semangat ya. Nah cuman begitu wawancara gitu ya, ternyata di awal-awal ternyata setelah kami coba screening awal, mereka ternyata ada masih banyak itu yang mereka kayak belum siap untuk ekspor. Kenapa? Kayak misalnya banyak persyaratan yang mereka masih belum tahu, harus daftar kemana. Nah namun kita punya wadahnya, kami punya wadahnya ya, yaitu tadi CPNE tadi. Jadi kayak kita kayak ngasih pelatihan gitu selama kurun waktu tertentu. Dan mereka akan belajar di sana bersama-sama, kemudian juga ketemu sama para eksporter yang sudah berhasil gitu ya, berpengalaman, juga diajari dari sisi perbankannya, sehingga kalau misalnya mereka mau mengajukan pembiayaan, itu tuh trik-triknya itu gimana gitu. Sehingga mereka jadi nggak sama sekali nggak buta gitu, jadi tahu begini. Kemudian
produk yang harus dipersiapkan seperti apa, produknya seperti apa, kualitasnya seperti apa, sertifikasinya seperti apa. Kemudian contohnya spill sedikit soal salah satu syarat kalau misalnya mendapat pembiayaan, kita kan harus ada laporan keuangan. Ya. Kemudian juga harus punya track record secara legal documentation harus bagus tuh. Minimal ya 2 tahun sudah berdiri secara legal documentation. Kan ada nih pengusaha yang datang gitu. Dia bilang, "Saya sudah berjualan, bahkan sudah ekspor gitu ya. Tapi udah 15 tahun, dia bilang udah 10 tahun, tapi ternyata dia baru mendaftarkan mendaftar legalitasnya perusahaannya baru 1 tahun yang lalu. Nah, di mata para orang yang memberikan pembiayaan atau lembaga pembiayaan itu dianggapnya mereka baru 1 tahun berdiri. Karena kan kita ngelihat track record legal documentation-nya kan. Nah, ini penting juga nih buat teman-teman UMKM. Jadi ternyata ada loh yang seperti itu gitu. Karena kan beda ya kalau misalnya kita ekspor kan ekspor sederhananya kan kita jualan ke luar negeri ya. Kalau misalnya tanpa ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu ya, itu kan sama aja kalau misalnya saya kalau jual saus gitu ke luar negeri gitu, terus di sana dibeli sama teman saya, kesannya udah kayak ekspor ya. Padahal esensinya kan nggak sesederhana gitu ya. Ada hal pakem-pakem yang harus dipahami sama para calon eksportir. Benar, sepakat saya, Mas. Mungkin proses untuk kita ekspor panjang ya, prosesnya gitu. Tapi kalau kita melihat ekspor itu bagaimana, ya sebenarnya tidak terlalu susah gitu ya prosesnya. Tapi persiapan untuk menuju ekspor itu yang mungkin akan sangat panjang. Dan salah satunya diberikan fasilitas oleh LPI tadi melalui CPNE tadi ya, bagaimana sebuah pelaku usaha atau MKM biar bisa naik kelas melalui ekspor, apa persiapan yang harus dilakukan. Bahkan untuk mendapatkan pembiayaan, ini ya teman-teman harus dicatat nih menurut saya. Kalau mau dapat modal, biasanya gitu Mas, kalau kita keliling-keliling ke UMKM gitu, salah satu yang sering banget ditanya sama mereka itu modal, Bos. Nah, iya. Mereka nanya modal aja, temanya apa yang ditanya modal lagi gitu. Jadi kalau pengen pembiayaan atau modal, ya kita harus menyiapkan diri dulu gitu ya. Tadi yang sampaikan Mas Niko, kita harus punya legalitas. Itu yang paling krusial tuh. Sehingga record dari perusahaan kita atau usaha kita itu bisa clear gitu ya, nggak mengada-ada gitu. Transaksi keuangannya juga terrecord dengan baik melalui laporan keuangan tadi yang sampaikan. Dari situ mungkin bisa dinilai gitu ya, ini bisa dikasih pembiayaan atau belum. Jadi pembiayaan yang diberikan LPI itu tidak hanya terkait dengan ekspor saja ya Mas. Financing ekspor itu di luar itu pun LPI memberikan, misalkan modal usaha gitu. Apakah LPI juga memberikan gitu? Ya, balik lagi tadi seperti yang sudah disampaikan kan. Kalau konteksnya pembiayaan, maka LPI memberikan pembiayaan itu dalam bentuk tadi modal kerja ataupun investasi kalau misalnya mau beli mesin atau mau beli gudang sejenisnya. Dan itu memang fokusnya adalah pembiayaan dan untuk yang ekspor aja. Nah, dengan catatan perusahaan dengan orientasi ekspor gitu ya. Betul. Kalau perusahaan tidak dengan orientasi ekspor, modal atau investment tadi belum tentu bisa dicairkan oleh LPI. Betul. Nah, itu catatannya tuh. Catatannya itu yang harus dicatat. Jadi pastikan kalau teman-teman Exiar ini yang UMKM itu emang ada ekspornya gitu. Benar. Harus ada record ekspor juga, Mas? Nah, sebaiknya ada juga. Karena gini, ya meskipun kami mendukung dari sisi ini ya, dari sudut pandang kalau misalnya konteksnya Sobat Exiar ini UMKM yang dari nol sama sekali, maka Sobat Exiar tuh bisa, yang UMKM ini bisa ikutan kelas ininya dulu, kelas CPNE-nya dulu atau pelatihannya dulu. Tapi begitu teman-teman sudah masuk ke stage yang lebih advance, teman-teman sudah bisa ekspor atau misalnya udah merasa punya kemampuan ekspor dan mau mendapatkan pembiayaan, maka akan dicek juga tuh punya track record nggak? Karena itu bagian dari melihat proses atau kemampuan si calon nasabah ini. Kan nanti teman-teman akan jadi nasabahnya LPI. Itu siap apa enggak? Nah, salah satu kesiapan yang dicek adalah apakah sudah pernah ekspor sebelumnya. Nah, kalau belum ya teman-teman nanti gabung sama tim CPNE. Kalau misalnya sudah, ya berarti teman-teman kan kami anggap sebagai sudah lebih siap gitu. Udah punya track recordnya. Dan mungkin lebih gampang untuk di-approve kali ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal pembiayaan Mas, bisa sampai berapa sih pembiayaan yang diberikan LPI atau mungkin sebelum-sebelumnya atau teman-teman
dari Mas Niko mungkin bisa sharing tuh. Biasanya teman-teman tuh butuhnya kira-kira berapa atau bisa sampai berapa rupiah yang bisa dicairkan oleh LPI kepada teman-teman UMKM? Baik, kalau UMKM itu kita startnya itu dari di bawah 15 miliar. Oke. Ini limit ya, ini ngomongin limit ya. Limit ya, dan juga di bawah 15 miliar sampai bahkan ada yang sampai 150 miliar juga ada. 150 miliar. 150 miliar. Cuman gini, Mas Amin yang perlu dicatat juga. Oke. Teman-teman tuh juga harus harus punya track record yang bagus, Oke. kemudian laporan keuangannya juga baik gitu ya, dan memang kemampuannya segitu. Jadi tidak, bahasa Jawanya tidak ujuk-ujuk karena saya mau meningkatkan, mau ekspansi, saya datang ke LPI terus saya mau pinjam 100 miliar gitu. Padahal secara track record kan maksudnya gini, biar kita bisnis tuh berstages kan. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung di atas, karena nanti kaget juga. Benar. Kemasukan biaya besar, kaget ngelolanya juga, akhirnya nanti malah nanti nggak bisa payment nanti. Betul, nanti bukan arahnya beli bahan baku, malah Beli yang lain. beli mobil baru kan Itu sering repot. terjadi Mas. Memang. Nah, Itu semoga sering terjadi. jadi gini, kami juga mencoba gitu untuk ngebantu teman-teman tuh biar sesuai gitu dengan pakem-pakem yang ada. Oke. Sehingga teman-teman juga kita jadi kesannya kayak partner. Kalau misalnya pembiayaan syariah itu kan esensinya adalah kan partner, Mas Amin, bukan memberikan kredit secara esensi ya. Sehingga teman-teman sadar bahwa saya teman-teman tuh kemampuannya sekian. Kami pun secara sadar pun mengecek, emang teman-teman sesuai nih, karena terus kita buat keputusan bersama. Akhirnya nilai limit berapa yang akhirnya cocok buat teman-teman pegang gitu, sehingga dan itu pun bagus untuk kegiatan bisnisnya gitu. Jadi jadi fokus nggak kemana-mana. Oke, menarik Mas, bisa sampai 150 miliar. Iya. Berarti kalau 150 miliar tuh kalau saya pikir mungkin bisa pengadaan barang modal kali ya, mesin dan sebagainya. Bisa berarti yang investasi, sifatnya investasi, betul. Besar banget soalnya 150 miliar Mas itu Mas. Ya harapannya dengan adanya LPI ini tadi yang sampaikan sama Mas Niko. Peluangnya besar sekali sih menurut saya Mas. Jadi semangatnya teman-teman UMKM agar berusaha tuh nggak cuma sekedar jualan doang gitu. Tapi kita membangun portofolio. Betul. Kita membangun record yang positif. Terus semuanya itu sesuai dengan guidance dan rules yang positif kan, sesuai dengan apa yang diatur sama pemerintah. Nah, ketika semuanya itu udah positif, baru kita ke LPI gitu ya. Iya. LPI misalkan memang ada transaksi yang butuh modal atau kita membutuhkan modal tambahan untuk usaha, baru kita ke LPI. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba datang yang disampaikan Mas Niko. Nanti yang nggak diterima kan ya gitu ya. Dan itu Mas Amin itu sebenarnya juga berlaku untuk umum ya, nggak ke LPI aja. Kita juga kalau kita pengusaha terus datang tiba-tiba ke lembaga pembiayaan dan ternyata mengajukan nilai pembiayaan yang cukup besar kan pasti dicek juga track record gimana, kemudian hubungan dengan bayarnya gimana gitu kan, karena jangan sampai kita baru punya 1-2 buyer gitu kan, ternyata sudah merasa kayaknya saya pantas ya untuk mendapatkan dukungan yang lebih gitu, pembiayaan yang lebih. Akhirnya maju malahan karena tidak memasuki kriteria tadi kan, jadinya malah nggak diterima gitu ya. Tadi saya dengar juga ada bahkan sampai business matching ya. Maksudnya menemukan antara nasabah berarti ya. Berarti kalau yang ditemukan dengan buyer itu yang sudah menjadi peserta CPNE atau nasabahnya LPI gitu ya? Atau semua umum bisa ngikut business matching dengan atas-atasnya di luar negeri melalui LPI? Nah jadi begini Mas Amin, kita kan selain CPNE tadi ya, kita kan juga punya semacam komunitas gitu yang sudah daftar di CPNE pun kita jadi bagian database kami gitu ya. Nah kemudian kami juga aktif gitu ya, ikut di pameran-pameran, baik pameran yang sifatnya ekspor langsung atau perdagangan juga kita ikutan. Nah, di sana kalau misalnya memang ada gitu ya difasilitasi untuk ketemuan gitu sama calon buyer yang di luar sana, ya kita akan ikut di sana. Kita akan bantu teman-teman yang tadi sudah ada database-nya di kami gitu, kami informasikan nih, ini ada pameran nanti yang hadir ini dari negara mana. Begitu juga kalau misalnya ternyata tidak ada fasilitasnya gitu, maksudnya kadang-kadang kan pameran nggak menyediakan fasilitas itu. Nah mungkin kami bisa bantu di booth kami gitu ya. Kami bantu biar teman-teman UMKM itu bisa ketemuan di sana, karena jadi kayak kemarin ya waktu di pameran belakangan ini, jadi ada salah satu binaan kami gitu ya,
Mereka ini datang dari Jawa Tengah. Mereka punya produk itu santan bubuk. Santan bubuk. Okay. Dan ternyata santan bubuk itu dibutuhkan sama orang dari Brazil. Jadi bayarnya itu dari Brazil. Dan mereka ketemuan di situ di booth kami itu. Oh, di expo itu ketemuan? Iya, di expo janjian ketemuan. Nah, kami fasilitasi tempatnya aja, silakan. Oh, biar bisa ngobrol lebih enak. Biar bisa ngobrol lebih enak. Kan daripada nyari tempat-tempat yang ini dan tidak mendukung gitu, mendingan di situ. Oke. Nah, jadi teman-teman kan apalagi ketika datang ke sana sudah kenal LPI gitu kan. Ya, bisa lebih valid. Benar. Terus mereka jadi tempatnya juga udah sesuai sehingga sudah sesuai lah namanya orang datang juga meyakinkan, bayarnya juga mau beli juga meyakinkan. Lebih besar potensinya. Arahnya ke sana, Mas Amin. Ya, sepakat saya, Mas. Soalnya yang menjadi kendala teman-teman kadang-kadang adalah yang mungkin saya pelajari gitu ya di lapangan, bagaimana untuk membentuk trust dari calon buyer kita itu salah satu yang mungkin agak tricky gitu ya. Nggak semua orang mungkin atau nggak semua teman-teman UMKM memiliki pengetahuan tentang negosiasi yang positif gitu. Atau kendala bahasa juga sering kali terjadi gitu. Betul. Nah, dengan didampingi oleh LPI salah satunya gitu ya, itu mungkin akan meningkatkan trust-nya teman-teman buyer ke teman-teman menurut saya. Jadi sehingga close deal-nya bisa lebih potensinya lebih besar dan lebih cepat mungkin ya gitu ya. Ya. Oke, Mas, thank you, Mas Niko. Terus kemudian terkait dengan LPI lagi nih, Mas. Kita mulai masuk ke syariah kali ya. Karena memang pembiayaan syariah ini menurut saya menarik sekali, Mas. Tapi mungkin belum banyak yang mengarah ke sana gitu. Banyak yang masih menggunakan konvensional, pembiayaan konvensional. Nah, LPI tadi dijelaskan Mas Niko punya pembiayaan syariah juga gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali yang lebih detail kali ya, Mas. Bagaimana sih skema pembiayaan syariah oleh LPI kepada teman-teman UMKM khususnya, Mas? Silakan. Baik, jadi untuk pembiayaan syariah di LPI ini kami fokus untuk saat ini, yaitu untuk ada dua nih, pembiayaan modal kerja, transaksional, dan juga pembiayaan investasi, refinancing. Ya. Nah, jadi kalau pembiayaan modal kerja transaksional ini berarti teman-teman UMKM ini sudah punya underlying untuk bisa mendapatkan pembiayaan. Misalnya seperti purchase order atau invoice atau dokumen sejenisnya yang seperti invoice atau PO tadi. Nah, itu dijadikan underlying untuk bisa mendapatkan fasilitas modal kerjanya. Oke. Ini menarik, Mas, karena memang pembiayaan transaksional ini sangat krusial menurut saya. Jadi mungkin teman-teman beberapa orang-orang atau UMKM yang merintis bisnis ekspor itu, mereka tidak mengetahui bahwa ketika ada transaksi mereka tiba-tiba butuh dana gitu. Karena apa? Karena ekspor itu payments-nya ada beragam sekali kan. Gak semuanya dilunasin di awal gitu, Mas. Sehingga butuh transactional financing ini, pembiayaan secara transaksional. Nah, dan tadi dijelaskan Mas Niko bahwa dengan adanya kontrak atau PO lah ya, terus kemudian ada invoice, itu bisa diajukan ke LPI gitu ya. Saya penasaran, Mas, apakah itu nanti bisa mengcover seluruh kebutuhan transaksi, misalkan transaksinya anggaplah 100 juta gitu ya. Ternyata payments di awal tuh 20 juta doang. Kita masih butuh 80 juta untuk beli bahan baku, untuk production gitu ya. Apakah bisa menutup atau mengcover keseluruhan yang dibutuhkan atau ada skema-skema lainnya gitu? Oh, nggak bisa full kita tutup atau sebagian gitu. Dari LPI bagaimana? Ya. Baik, yang pasti nanti kami akan mengcover sesuai kebutuhannya aja. Sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya. Jadi gini, mungkin teman-teman UMKM merasa kalau mereka butuh nominal sekian gitu. Tapi kan karena teman-teman datang ke sebuah lembaga ya, lembaga yang lembaganya ini lembaga yang official gitu ya, lembaga yang legal, sehingga dari pihak LPI pun akan mengakses gitu. Mengakses kebutuhannya berapa, kemudian kapasitas kemampuannya dia berapa, sehingga ketika nanti kami sudah cek, kami juga ada tim risk lapangan ya, tim lapangan, tim pembiayaannya juga bisa nanti ngecek ke lokasi gitu ya, sekalian ngecek juga apakah betul usahanya berjalan gitu kan. Nah, kemudian setelah kami dapatkan, nanti baru kami bisa memberikan nilai sesuai yang sebenarnya dibutuhkannya berapa sih. Karena bisa jadi nilai yang diajukan di awal itu bisa jadi
kurang presisi. Oke. Jadi sehingga kami mencoba cek lagi, ketika sudah sesuai baru kami akan sampaikan. Nah, ini sebenarnya mirip dan sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan yang lain. Kami mencoba menyamakan supaya teman-teman tuh ya 11-12 lah kalau datang ke LPI. Jadi jadi cukup familiar lah dengan LPI karena di tempat lain pun kurang lebih mirip gitu. Untuk prosesnya ya. Seperti itu sih Mas Amin. Oke. Saya masih penasaran nih Mas. Apakah nanti yang pembiayaan transaksional tadi tetap butuh jaminan, contoh misalkan, atau apakah hanya sekedar underlying yang tadi disampaikan Mas Niko cukup gitu? Ketika di assess misalkan, saya bukan produsen misalkan, saya trading. Ini kita coba study case gitu ya Mas. Saya trading, terus kemudian saya udah berjalan, saya udah legal, saya udah beberapa kali ngekspor nih, anggaplah 3 kali 4 kali gitu. Terus kemudian saya dapat buyer dari suatu negara dan transaksinya besar. Nah, misalkan 10 miliar contoh. Terus kemudian payments-nya di depan hanya 20%. Jadi hanya 2 miliar doang dia bayar. Nah, saya sebenarnya butuh kurang lebih 8 miliar untuk beli dari produsen saya. Saya kan trader. Jadi saya itu nggak punya alat produksi, saya nggak punya aset dan sebagainya. Jadi nggak ada yang kita jaminkan gitu. Nah, apakah trader juga punya kesempatan yang sama untuk dapat pembiayaan ketika ada transaksi seperti itu Mas? Atau hanya produsen saja yang punya alat produksi, pabrik dan sebagainya gitu? Nah sebenarnya apapun itu backgroundnya ya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Yang penting tadi kan ekspor, kemudian perusahaannya juga sudah siap. Nah kalau ditanya apakah harus ada jaminan apa tidak, nah itu kalau secara internal atau secara pada umumnya itu pasti akan ada jaminan yang harus disiapkan gitu. Nah karena kenapa? Karena itu kan bagian dari common practice lah di dalam pembiayaan ya. Ketika kita meminta sebuah pembiayaan pasti ada sesuatu yang untuk bahasa jaga-jaga lah untuk dari sisi pihak lembaga yang memberikan. Nah itu tetap perlu dibutuhkan. Cuman nilainya berapa dan segala macam itu juga nanti kan tergantung dari nilai pembiayaan yang dikasih kayak gitu. Berarti tetap harus ada something yang dicek gitu ya. Misalkan saya nggak punya alat produksi, berarti mungkin rumah saya, kebun saya gitu kali ya? Bisa seperti itu, gitu ya? Bisa. Ya, jadi nggak cuman dokumen transaksi tadi, tapi ada mungkin aset ya kalau kita bilang ya, yang dijaminkan sehingga dapat pembiayaan. Tapi kalau menurut saya sejauh memang transaksinya clear, saya nggak bakal ada masalah untuk menjaminkan mungkin tanah saya atau kebun saya. Betul. Jadi gitu ya. Ini mungkin salah satu edukasi yang perlu kita perhatikan atau kita harus ngeh nih soal ini ketika ada UMKM yang datang ke sebuah lembaga pembiayaan apapun gitu. Ada beberapa hal yang mereka punya checklist lah yang harus dilakukan. Selain tadi mereka punya legalitas yang bagus, track record laporan keuangan yang baik, ya kan. Kemudian mereka juga punya produk yang bisa dijual, mereka juga punya buyer, mereka punya supplier gitu kan. Kemudian mereka juga punya rencana ekspansi perusahaannya seperti apa. Nah, salah satunya adalah mereka punya jaminan yang nanti kalau misalnya ketika pihak lembaga ini menanyakan gitu, apakah karena jaminan itu bagian dari keseluruhan atas proses pemberian pembiayaan ini, dan itu memang sudah common di mana-mana. Common banget emang. Iya, nah mungkin terkesan tidak common, terkesan tidak biasa karena kita baru dengar atau enggak kita ternyata yang kita pelajari nggak sampai sana gitu. Mungkin kita hanya mempelajari sampai yang penting saya ada PO, saya udah bisa udah PO dari buyer nih, saya udah bisa dapat. Belum tentu. Ada hal yang kita perlu tambah lah ilmunya gitu. Itulah kenapa tadi Exim Bank itu atau LPI itu kami juga punya wadah untuk ngasih edukasi buat teman-teman UKM ini di CPNE tadi supaya aware juga, oh ada loh seperti ini kayak gitu. Menarik sekali Mas. Teman-teman kadang ini Mas, saya melihat bahwa sebenarnya dorongan ekspor di Indonesia ini, kita nanti akan mengarah ke syariah juga nih, tapi saya mau elaborasi yang tadi Mas sampaikan. Dorongan ekspor kepada usaha mikro di Indonesia ini sangat luar biasa besar sekali. Mulai dari financing gitu ya, pembiayaan dari berbagai pihak, termasuk lembaga swasta pun banyak sekali yang mendorong melalui pembiayaan yang dilakukan. Termasuk edukasi, mungkin hampir semua kali ya instansi di Indonesia ini semuanya fokus ke UMKM gitu ya. Dan beberapa di antaranya fokusnya ke ekspor juga.
gitu. Namun Mas, kalau kita coba lihat fakta di lapangan gitu ya, jumlah UMKM yang ada di Indonesia sebesar 64 sekian juta ini, itu akan sangat panjang prosesnya untuk mereka bisa ekspor sendiri gitu. Saya yakin beberapa teman-teman pasti sepakat bahwa kita nggak bisa menuntut ibu-ibu yang biasanya jualan keripik gitu untuk ngekspor sendiri, bahkan sangat panjang sekali mungkin prosesnya. Atau mungkin ibu-ibu itu nggak kepikiran buat jualan ekspor, mereka cuma kepikiran buat cuma goreng kerupuknya doang, atau kepikiran buat produksi doang. Nah sehingga dibutuhkan trader ini sebenarnya Mas. Arah saya sebenarnya trader ini adalah salah satu pihak yang sangat berperan luar biasa nantinya ketika pengen UMKM bisa masuk ke dunia ekspor. Karena ya UMKM tadi itu kan semuanya nggak bisa kita paksa ekspor sendiri. Jadi butuh trader yang punya company sendiri untuk mengkonsolidasi atau mengumpulkan produk UMKM untuk kita eksporkan ke luar negeri gitu. Jadi eksportirnya ya trader ini. Sedangkan kadang-kadang trader ini punya kendala pembayaran kepada suppliernya atau produsennya biasanya gitu. Nah yang dijaminkan juga mungkin trader ini kita nggak bisa pastikan mereka punya aset yang dijaminkan gitu. Apakah LPI ya mungkin tadi sebenarnya sudah terjawab, harus punya aset yang dijaminkan. Tapi misalkan nih saya benar-benar butuh nih Mas, ini udah mentok banget nih, saya udah butuh, saya mau ke lembaga swasta perbankan mungkin nggak bisa gitu ya karena butuh jaminan juga. Nah saya pengen ke LPI ini karena LPI salah satu lembaga negara dan saya juga pengen memajukan ekspor Indonesia, saya pengen ekspor tapi saya mentok banget nih, saya harus beli barang dari UMKM, saya udah ada kontrak tapi saya nggak punya aset sama sekali. Saya sudah ekspor beberapa kali gitu. Nah kebutuhannya banyak sekali gitu. Apakah masih bisa dibantu sama LPI ketika kita masih belum punya aset gitu? Oke baik. Begini Mas Amin, jadi kita harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Oke. Kalau misalnya ini yang namanya teman-teman pengusaha nih pasti ada aja gitu ide yang muncul gitu. Ya. Cuman mungkin ini bisa menjadi salah satu clue-clue aja ya buat teman-teman UMKM ya. Kayak begini, misalnya LPI ini kan tadi kan fokusnya itu mendorong ekspor. Nah salah satunya adalah kan tadi yang berulang kali kita sampaikan ada CPNE. Nah CPNE ini kan memberikan kelas, kemudian memberikan materi, edukasi supaya bisa ekspor. Nah terus bagaimana nih kalau misalnya masih sangat amat terbatas gitu, baik bahkan mungkin beliau atau si pengusaha ini cuma jualan keripik tapi mimpinya sudah mau ekspor gitu. Nah, LPI salah satunya ini punya yang namanya membina desa devisa. Mas Amin. Nah, desa devisa ini kalau misalnya kita perhatikan ya, ini kan sebenarnya sebuah kumpulan atau komunitas. Nah, komunitas inilah yang jadi gini, kalau misalnya kita nggak bisa sendiri, ayo kita rame-rame. Makanya kita bangun komunitas itu. Yuk bangun sedesa itu misalnya jualan keripik gitu misalnya. Dan kita akan ekspor ke sana. Nah, kalau boleh sharing nih salah satu binaan LPI ini ada yang namanya itu Koperasi Kerta Samaya Samania atau KSS. Nah, jadi ini lokasinya itu ada di Jembrana, Bali. Kemudian yang mereka ekspor apa? Kakao. Ya, yang ekspor kakao. Dan luar biasanya karena ini koperasi pasti kan nggak mungkin hanya 1-2 pihak kan. Ini bisa jadi sudah berkolaborasi dengan satu desa itu atau kolaborasi dengan ibu-ibu yang atau petani yang hanya petani kakao itu aja. Dan luar biasanya mereka itu bisa ekspor 81 sampai 85 ton biji kakao per tahun. Si koperasi ini yang kita lihat koperasinya. Tapi kita coba fokus jangan lihat koperasinya, kita lihat di belakang koperasinya itu. Inilah yang kita bisa bantu. Inilah mungkin some ideas gitu ya, supaya teman-teman tuh yang tadinya, oh kalau sendiri saya nggak bisa, yuk kita rame-rame. Bahkan koperasi KSS ini, dia bisa meraih omset tuh sampai 41.000 US dollar per tahun. Dan cakupan ekspornya itu sudah ke Belgia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat. Bermula dari yang mungkin mereka hanya petani biasa, kemudian kita bina, kita bantu, akhirnya mereka bisa bersama-sama. Jadi mungkin ini juga bisa buat masukan buat teman-teman yang ada di sana yang mungkin di daerahnya ada potensi gitu ya. Potensi ya, misalnya ada potensi hasil bumi atau potensi buat karya seni apa yang bisa dijual dan ternyata di luar sana mereka sangat diminati gitu ya sama negara-negara luar. Yuk kenapa nggak bareng-bareng gitu ya. Nanti Exim Bank bisa bantu tuh daerah itu, desa itu, terus mungkin nanti ada koperasinya apa gimana. Nah
si koperasi ini pun jadi esensinya jadi seperti trader kan sebenarnya. Iya kan? benar. Ya kan? Benar. Mungkin kita karena fokus sama istilah tradernya, jadi yang kebayang tuh perusahaan besar, atau kemudian perseorangan satu orang gitu. punya modal sekian puluh miliar segala macam. Tapi ternyata kalau misalnya dimulai dari masyarakat itu bisa terbangun tuh, Mas. Dan luar biasanya ini bisa berkembang kan. Nah, salah satu binaan Exim Bank juga ada desa devisa itu yang jual peti mati. Oke, di mana tuh? Di Jogja. Yogyakarta ya. Dikirimnya ke Eropa. Mungkin dijual di Indonesia kurang laku misalnya. Karena laku di luar negeri ya? Di luar negeri diminati. Dan mahal kayaknya. Harusnya mahal. Karena kayak contohnya kayu manis aja. Kalau jual di luar negeri itu bisa 2 kali lipat harganya dibandingkan dijual di lokal. Iya benar. Saya sepakat Mas. Terjawab sih sebenarnya mindset kita soal trader tadi. Nggak cuma kayak mungkin istilahnya banyak Mas. Jadi bisa brokers gitu ya, bisa middleman dan sebagainya. Tapi sebenarnya di sisi lain saya sepakat dengan koperasi tadi. Salah satu cara untuk menjadi pionir gitu ya. Trader pionir untuk mengembangkan daerah kita. Contohnya real sekali tadi yang kakao. Ada beberapa koperasi-koperasi yang mungkin saya juga kenal mereka. Ada koperasi kopi di Jawa Barat itu juga ada sekitar 300-an petani yang tergabung di dalamnya dan ngekspor juga pada akhirnya. Itu ketika misalkan dijadikan desa devisa oleh LPI mungkin akan ada fleksibilitas dalam pemberian financing tadi. Gitu ya. Kalau udah jadi desa devisa mungkin akan didukung penuh sama LPI gitu ya. Sehingga teman-teman trader atau teman-teman yang merintis ekspor tapi nggak punya barang nih mungkin bisa diarahkan ke sana gitu. Kita nyari potensi-potensi yang ada di daerah kita kelompokkan. Bahkan mungkin UMKM pun nggak masalah Mas ya. Koperasi tapi produknya UMKM semua, kita carikan marketnya tapi melalui koperasi gitu juga bisa-bisa aja ya. Bisa. Nah gitu. Jadi teman-teman jangan mindsetnya butuh modal untuk kita sendiri, tapi kita dirikan koperasi biar bisa memulaikan banyak orang gitu kali ya. Betul. Karena dampaknya luar biasa tadi kayaknya kalau koperasi. Ibu-ibu petani atau yang kebun kakao tadi mungkin pada akhirnya tidak terlalu capek memikirkan penetrasi pasar, tapi sudah dipikirkan oleh koperasi itu sendiri gitu ya. Betul. Dan koperasi menjadi pihak penengah dengan LPI-nya gitu. LPI kontraknya kan dengan koperasinya aja kan? Iya betul. Atau dengan pihak yang nanti mengelola desa tersebut yang gitu secara ekonomi bisa bantulah di sana. Jadi Mas Amin memang butuh apa ya? Ya seringnya kan kalau misalnya di daerah atau dimanapun di Indonesia itu butuh sedikit 1-2 percikan baru semuanya rame-rame gitu. Kita kan kayak agak-agak latah gitu ya. Ketika 1-2 orang memulai, yang lain baru ikutan tuh. Nah, kita kan banyak nih sarjana lulusan ya. Banyak orang pinter lah kita. Nah, tinggal gimana mereka balik ke desanya, kemudian bilang, yuk kita ekspor gitu. Kalau belum tahu kan mereka bisa sekarang kan udah akses. Kalau misalnya mau tinggal datang aja ke Instagramnya Exim Bank atau ke situsnya Exim Bank, bisa kontak kami atau misalnya yuk bangun pelan-pelan di mana desanya, kemudian kita ekspor, kita bangun dan banyak juga lembaga-lembaga lain yang bantu terkait ekspor kan Mas Amin kan. Benar. Itu caranya ya. Kalau teman-teman nanti pengen mengembangkan desanya, kontak LPI melalui Instagram juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti dibalas sama admin. Nah pertanyaannya udah berapa desa Mas? So far udah berapa desa? Sejak tahun berapa desa devisa ini berjalan gitu ya programnya? Dan total sudah berapa desa? Dan mungkin kalau ada capaian-capaian yang diraih oleh LPI terkait apapun itu termasuk desa devisa mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Baik, jadi desa devisa ini LPI sendiri sudah sampai 2024 ya November dari pertama kali ya sekitar LPI kan pokoknya sampai dengan November 2024 ini itu sudah 1.845 desa nih. 1.800 desa? Iya yang udah kita kembangkan. Nah di dalamnya itu terdapat sekitar 170-an ribu ada petani, ada pengrajin, dan juga ada nelayan. 170.000 Mas? 170 total orang-orang yang terlibat di situ. Nah itu kan yang tercapture sama kami ya. Pasti di belakang itu ada lagi lah. Iya. Karena tercatat gitu ya. Itu yang tercatat aja. Kan bayangkan kalau misalnya ada nelayan gitu ya, kumpulan desa nelayan yang mereka berhasil mengekspor budidayanya. Nah kan nggak cuman ya itu yang kami catat kan hanya si nelayannya doang. Tapi nelayannya kan punya keluarga, punya apa. Itu terbantu. Jadi efek developmentnya itu ada. Gitu. 1.840 sekian desa devisa. Iya, untuk desa devisa. Dan mungkin 2025 nanti mungkin akan digencarkan terus gitu ya. Kita akan gencarkan terus. Dan ini Mas Amin
Saya pernah nih ngobrol sama pengusaha dari Makassar, pengusaha budidaya laut. Pengusaha ini menemukan bahwasanya ternyata ada loh, kalau Mas Amin pernah dengar sea urchin atau bulu babi. Oke, ya tahu saya. Ternyata bulu babi itu dibutuhkan atau diminati oleh negara-negara tertentu kayak Jepang, Eropa, Amerika, Prancis juga butuh. Nah kalau di Indonesia cuma diliatin aja, mau dijadiin mainan aja. Tapi di sana jadi makanan bernilai tinggi, harganya tinggi. Nah terakhir yang saya ngobrol sama beliau ini, ternyata di Indonesia tuh belum ada tuh budidayanya tuh. Gak ada sama sekali? Mungkin ada, tapi mereka jual hanya lokal-lokal aja gitu. Sangat sayang banget gitu. Kalau misalnya gini, kita punya sumbernya, kita bisa buat tambak bulu babi misalnya, terus kita ekspor dan di sana mereka mau bayar lebih mahal, kenapa enggak? Iya benar. Ya kan? Di sini mungkin nggak kepake. Kita nggak peduli sama makan bulu babi gitu. Kita lebih peduli makan ikan tuna mungkin, ayam, daging. Gak dilihat sama orang sini. Gitu. Tapi begitu dilihat di sana, kenapa enggak? Kalau ada peluang di sana, yuk bareng-bareng kita bangun gitu ya. Kita coba bangun desa devisa yang khusus untuk produk tertentu. Jadi makanya teman-teman di luar sana kalau misalnya ngelihat potensi di daerahnya itu, atau misalnya bingung ini sebenarnya bisa dijual nggak sih? Ya sering-seringlah explore gitu ya, cari tahu misalnya, atau mungkin kontak sama Exim Bank gitu, atau misalnya kontak sama lembaga-lembaga lain gitu untuk cari tahu, oh ini bisa nggak sih dijual gitu. Benar. Berarti desa devisa itu based on produk ya Mas? Jadi desa ini penghasil kerajinan, berarti desa devisa kerajinan. Tadi yang bulu babi, desa devisa bulu babi, atau bisa heterogen produknya? Bisa apa aja saya. Yang penting kita bangun di sana, fokusnya nanti untuk ekspor. Pemberdayaan masyarakat dengan tujuan ekspor gitulah kira-kira ya. Wah luar biasa, banyak sekali. 1845 dengan total orang yang terlibat 170.000. Banyak sekali. Mudah-mudahan bisa terus bertambah Mas. Amin. Dan teman-teman sobat XR sekalian gitu ya. Kalau misalkan memang tadi yang disampaikan Mas Niko di daerahnya punya potensi yang besar gitu terkait produk, atau ternyata ada banyak produk tapi nggak tahu mau dijual kemana, apakah diekspor laku apa enggak, ya langsung konsultasi dengan LPI boleh gitu ya. Boleh. Jadi feel free aja DM adminnya gitu adminnya. Ya. Di Instagram boleh atau di media sosial gitu ya. Oke Mas, ini luar biasa sekali programnya. Jadi bisa membuka pemikiran kita semua bahwa sebenarnya LPI pun tidak hanya fokus di pembiayaan, walaupun program yang program pembiayaannya banyak sekali juga, ada yang syariah tadi maupun pembiayaan secara konvensional, ada yang transaksional dan modal kerja dan sebagainya. Tapi ternyata ada CPNE tadi yang mungkin bisa menjadi langkah awal teman-teman kalau misalkan mau merintis ekspor gitu ya. Misalkan outstanding udah jualan biasa, udah punya produk tapi pengen ekspor, mungkin bisa join CPNE. Terus terkait desa devisa juga teman-teman juga bisa diikuti gitu ya. Luar biasa. Kita masuk ke yang syariah tadi ya, kira-kira ya Mas ya. Jadi kalau misalkan ini sudah. Jadi teman-teman kalau punya ketertarikan untuk syariah tadi udah jelaskan sama Mas Niko. Sekarang kita beralih ke negara tujuan ekspor Mas. Jadi terkait dengan produk-produk Indonesia ini, salah satu yang seksi marketnya itu kan Timur Tengah atau Middle East atau OKI lah ya, negara-negara yang negara Islam yang kerjasama dengan Indonesia. Di LPI apakah ada experience gitu teman-teman yang bisa ngekspor ke negara-negara Timur Tengah, dan kira-kira barangnya apa sih kalau ngekspor ke Timur Tengah dan biasanya seberapa banyak gitu ya, sehingga nanti LPI bisa monitor, membiayai bahkan gitu. Monggo Mas, silakan Mas. Oke, jadi kalau misalnya terkait biasanya nih ada istilahnya produk halal nih Mas Amin kan. Oke. Kalau ngomongin OKI atau halal produk ya, dan ini juga lagi digencarkan nih Indonesia mau seakan-akan seperti kita kayak sedang membangun sebuah stereotip kalau Indonesia bagian dari pusat produk halal di dunia gitu ya. Nah, ini luar biasa ya, dan ini banyak pengusaha muslim juga yang mereka tuh semangat tuh untuk ikut andil di dalam program ini. Nah kalau ngomongin soal ekspor ke negara OKI gitu ya, kan negara OKI ini ada sekitar, terakhir saya cek tuh ada 53 negara gitu. Nah saya sudah kalau dari LPI sendiri ya, kami sendiri perusahaan-perusahaan yang kami bantu biaya di sana, kemudian mereka akhirnya bisa ekspor ke yang khususnya ke negara OKI,
itu alhamdulillah udah cukup banyak. Oke. Beberapa produk-produknya itu yang dikirim ke sana tuh ada seperti furniture. Oke. Kemudian ada briquette. Briquette, charcoal ya? Iya, charcoal. Sisa. Kalau itu buat sisa biasanya. Nah, biasanya buat itu briquette batu bara itu kan. Batu bara. Terus juga ada biji kopi. Oke. Baik robusta maupun yang arabica juga ada. Ya. Rumput laut. Oke. Juga ada ikan tuna. Di sana tuh ikan tuna mereka nggak minta yang diapa-apain, Mas Amin. Mereka cuma ikan tuna dikirim di Garmin udah gitu. Mereka bisa makan, gitu. Mungkin bisa diolah. Di frozen lah ya? Iya, dimasukin kaleng biasanya. Kaleng ya? Gitu. Kemudian furniture tadi udah ya. Oke. Kemudian plywood atau triplek. Nah, itu juga. Ya. Kemudian ada kopra. Kemudian rempah-rempah juga mereka butuh di sana karena makanan ala-ala negara Oki itu kan ininya rempahnya kuat kan. Iya. Benar. Kemudian ada juga yang satu lagi kalau pernah dengar gamrosin. Oh, saya nggak tahu. Gamrosin itu getah pohon pinus. Oh, getah pinus. Oke. Ya, jadi getah pohon pinus ini ada ceritanya nih Mas. Ternyata saya kan tertarik ya. Saya melihat ini kenapa ya getah pohon pinus dikirim ke sana gitu. Terus? Ternyata getah pohon pinus ini bisa bermanfaat untuk banyak hal gitu. Oke. Kalau di industri fashion itu biasanya di industri batik sih ya. Kalau misalnya proses pewarnaan tuh, kan dicelup kan. Ya. Nah, cairan untuk ngecelupnya itu warnanya itu salah satunya dimasukin gamrosin itu atau getah pohon pinus itu. Biar warnanya lebih nempel lebih gitu bagus, lebih mengkilat. Oke. Terus kalau misalnya di industri farmasi itu untuk lapisan obat tablet sama kapsul itu. Ya. Nah, kemudian di industri elektronik itu salah satu di komponen digunakan untuk kalau kita solder itu. Nah, supaya solderannya kuat, mantep, itu salah satunya dicampur ada unsur itunya tuh, getah pohon pinus itu. Ya. Kemudian satu lagi itu jadi salah satu bahan utama untuk cat. Oke. Ya, Mas Amin. Nah, cat ini kan mungkin orang kalau misalnya melihat dari sudut pandang sempit, catnya cat aja gitu. Ya. Tapi ternyata cat itu kan banyak digunakan sebenarnya. Benar. Coba mobil yang selama ini kita lihat itu sebenarnya dicat semua kan. Iya, semua. Kapal tanker kah, kapal ngangkut itu dicat. Itu bisa berapa ton rumah tuh itu. Nah, itu semuanya pakai gamrosin tadi. Ya. Dan itu diekspor. Ya, nah, salah satu ke daerah Oki ini. Nah, jadi banyak yang bisa kita eksplor dari sana, terus kita bisa ekspor sesuatu yang di sana sangat bermanfaat. Iya, benar. Hal-hal yang mungkin menurut kita tidak apa ya, Mas. Kadang-kadang teman-teman bingung, Mas saya ekspor apa ya gitu. Terus Mas saya mau ekspor ini laku nggak ya gitu. Itu yang mungkin sering dirasakan sama teman-teman gitu, Mas. Dan hari ini saya ngobrol sama Mas Niko, banyak hal yang saya baru tahu juga dan ternyata bisa diekspor gitu ya. Gamrosin tadi, terus kemudian bulu babi tadi. Jadi Indonesia tuh nggak kurang-kurang produk kayaknya ya. Komoditas tuh nggak bakal kurang-kurang kayaknya. Semuanya ada gitu. Tinggal pinter-pinter kita aja untuk mengeksplor, terus memaksimalkan bagaimana caranya agar bisa diekspor. Tapi ya tetap karena ekspor ini melibatkan beberapa negara gitu ya, Indonesia dengan negara lain gitu. Ya kita harus benar-benar mengetahui barrier tiap negara, persyaratannya, sertifikasinya, sehingga Indonesia dikenal positif sama negara lain gitu, Mas. Itu yang paling penting tuh. Dan itu pun difasilitasi oleh LPI melalui CPNE-nya tadi. Diajarin bagaimana sih sebagai eksportir, terus bahkan ada business matching dan sebagainya. Oke, luar biasa. Mas Amin, izin nih Mas Amin. Monggo. Terkait tadi kita udah ngomongin negara Oki. Oke. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah data biar teman-teman mungkin bisa jadi inspirasi nih. Ya. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman UMKM. Ternyata di luar sana itu ada banyak peluang gitu kalau kita mau ekspor. Jadi ada 10 negara Oki nih yang terakhir saya kumpulkan sama teman-teman internal LPI yang Indonesia tuh aktif ekspor ke sana. Nah, 10 negara itu yang pertama tuh Malaysia. Yang kedua Bangladesh. Yang ketiga Pakistan. Kemudian keempat Uni Emirat Arab. Ini mulai dari yang potensi terbesar ya? Terbesar. Ranking 1 sampai ranking 10. Lanjut. Ya. Tadi keempat. Sekarang yang kelima ada Arab Saudi. Saudi Arabia, Yang keenam ada Turki. Kemudian yang ketujuh ada Mesir. 8 Yordania. 9 Qatar.
dan 10 Nigeria. Nah, jadi kalau misalnya menurut teman-teman sekarang yang mungkin sedang berproses ya, mau ekspor ke sana atau ragu ekspor ke sana, mungkin informasi ini jadi tahu nih, oh ternyata kita tuh 10 ekspor terbesar ke negara OKI itu negara-negara yang tadi. Bahkan ini saya dapat datanya di tahun 2023 itu total dari ekspor yang kita ekspor ke sana di tahun 2003 mencapai 28 triliun. Artinya banyak gitu yang kita ekspor ke sana. Baik yang mungkin bentuknya size-nya korporat gitu. Tapi kan UKM juga bisa ikut andil di sana. Harusnya bisa. Nah, apalagi kalau misalnya di Saudi Arabia sana ya. Itu ada satu pasar Mas yang di Mekah itu di sana itu banyak kalau kita mau cari sayuran apapun di sana. Padahal kita tahu di sana nggak bisa nanam sayur. Sayuran ada, kacang-kacangan ada, makanan-makanan apa bahan baku. Kenapa? Karena mereka impor dari mana-mana. Nah kalau misalnya kita bisa ikut andil ke sana, nah itu luar biasa. Atau kalau teman-teman UMKM gitu ya ikut andil di pengadaan makanan hajinya aja, pengadaan makanan umrohnya aja. Itu udah luar biasa. Mas. Kalau kita lagi di sana misalkan umroh gitu Mas. Ya yang kita kangenin kan masakan Indonesia. Betul. Mau cari tempe kalau kita jadi eksportir tempe di sana bisa. Benar Mas. Dan yang pertama tadi Malaysia yang saya terkait negara OKI mungkin belum riset mendalam gitu ya. Tapi ternyata Malaysia. Banyak teman-teman yang kadang terblurkan gitu ya. Saya ekspor harus ke Europe Mas. Saya ekspor harus ke Amerika misalkan. Atau ke China, ke Jepang. Padahal sebenarnya negara-negara deket-deket sini juga banyak potensinya kan. Banyak. Malaysia tadi gede banget tadi ternyata ya potensi ekspor ke sana gitu. Bahkan kalau kita ke Brunei pun bisa aja. Tadi kan saya nggak nyebutin Brunei ya. Jadi terakhir itu di bulan April kami tuh diundang sama KBRI yang ada di Brunei. Katanya mereka tuh jadi di Brunei itu ada Brunei Darussalam tuh ada kegiatan ekspor pameran gitu, pameran produk halal. Yang diadakan secara rutin. Nah kebetulan mereka mau mempromosikan produk-produk dari Indonesia. Ya kan? Sehingga mereka salah satunya ngontak kami ini Exim Bank. Nah minta agar mitra binaan bawa dong produknya ke sana biar sekalian memperkenalkan, sekalian jualan juga boleh. Nah alhamdulillah kami tanggapi kemudian dari sisi Exim Banknya kami hubungi nih perusahaan-perusahaan yang kira-kira produknya cocok. Karena di sana itu banyak yang produk-produk konsumsi, food and beverage, kemudian fashion, ya kan? Nah, setelah itu kami bantu dari sisi akomodasinya. Jadi teman-teman, nah perjalanan berangkatnya kita biayai. Penginapan di sana juga. Kalau penginapan itu mereka masing-masing, karena kan bisa itu. Tiketnya. Nah, tiketnya kita biayai itu Mas. Nah, alhamdulillah di Brunei itu ternyata harga nginepnya pun nggak jauh beda sama di Indonesia. Jadi mereka masih punya punya kapasitas untuk kalau misalnya ngeluarin biaya di sana nggak terlalu mahal. Apalagi udah bolak-baliknya dibantu sama tim dari LPI gitu kan. Iya itu luar biasa loh Mas. Pameran aja mungkin sebenarnya costnya lumayan. Ini free kan? Free gitu. Sampai di sana udah dikasih booth sendiri sama. Booth, kan? Terus penerbangan juga difasilitasi sama LPI gitu ya. Kalau misalnya kita tidak terikat atau tidak bekerja sama lembaga-lembaga tertentu, contohnya seperti LPI, maka kan informasi nggak dapat itu dan kita nggak punya peluang ya kan. Jadi sobat XR sekalian ya kan harus ikut lembaga-lembaga yang menaungi UMKM lah, khususnya untuk ekspor. Biar informasi-informasi terkait dengan pameran salah satunya ini saya menarik sekali. Kita bisa ikutan pameran dengan biaya yang sangat minim sekali ya Mas ya. Mungkin ya penginapan doang paling sana gitu ya. Jadi ikut pameran langsung bisa ketemu buyer di negara tujuan ekspor. Kalau yang tadi di Brunei gitu. Karena perwakilan dagang atau perwakilan Indonesia yang di luar negeri sering kali memang diundang untuk expo di luar negeri Mas. Dan kalau teman-teman mengikuti LPI misalkan gitu atau menjadi bagian dari binaan LPI mungkin informasinya akan nyampe ke teman-teman sobat XR tuh. Nanti bisa ngikutin. Mungkin diseleksi dulu kali ya, dikurasi dulu atau gimana? Kalau misalkan teman-teman nih udah jadi binaan LPI, ada pameran di Brunei kayak tadi, apa yang harus teman-teman lakukan tuh? Ya yang pasti sebelumnya kan kita kurasi dulu. Kita pastikan menyesuaikan dulu produknya di sana yang diminta apa. Ketika misalnya kita sudah oke dengan itu, maka kami akan menghubungi teman-teman yang produknya sesuai dengan yang disampaikan kayak gitu. Terus kemudian sertifikasinya dan sebagainya mungkin kita juga sesuaikan. Nanti kita informasikan juga apakah perlu pakai sertifikasi. Kalau mau jualan langsung di sana boleh apa enggak? Karena kan namanya negara kan beda-beda ya. Ya, itulah manfaat
menjadi binaan dari salah satunya government gitu ya, LPI. Dan karena sekarang hampir semua institusi di Indonesia mendorong UMKM, jadi ya berlomba-lomba untuk menjadi binaan gitu ya. Karena manfaatnya sangat besar dan banyak sekali. Oke, Mas Niko, luar biasa, udah banyak banget kita ngobrol. Nggak apa-apa, tapi ini ada beberapa pertanyaan lagi yang harus saya tanyakan ke Mas Niko nih. Oke, ini sedikit saja, melanjutkan yang sebelumnya. Melihat bahwa kesempatan ke negara oki sangat besar sekali, Mas. Tapi ternyata yang jualan ke negara oki kan nggak cuma Indonesia tuh, kan banyak sekali negara-negara lainnya yang jualan ke negara oki gitu. Pasti ada kompetisi di situ. Menurut Mas Niko, ini boleh cakupan yang general atau cakupan spesifik dari LPI. Bagaimana sih teman-teman kalau misalkan yang dilakukan teman-teman nih harusnya bagaimana untuk berkompetisi dengan negara-negara yang lain untuk bisa masuk ke negara oki itu bagaimana menurut Mas Niko atau dari pandangan LPI? Oke, baik. Jadi memang kalau kita bicara soal penjualan atau misalnya transaksi global gitu ya. Nah, mungkin ini bisa berlaku untuk oki dan juga untuk negara-negara secara umum yang lainnya. Jadi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan Exim Bank atau LPI itu kami mengadakan sebuah kayak semacam forum. Jadi forum ekspor bisnis ekspor gitu. Yang kami tuh mengumpulkan para pengusaha-pengusaha. Baik yang korporat maupun UMKM. Ini di Indonesia nih. Di Indonesia. Kami kumpulkan, terus di sana kami kasih update. Sekarang tuh di luar tuh begini loh kondisinya. Kemudian misalnya gini, contohnya terakhir kami baru mengadakan forum ekspornya itu di Semarang. Kami udah pernah di Semarang, kemudian pernah juga di Bandung, di Jakarta juga pernah. Nah, ini kami undang perusahaan-perusahaan lokal, kemudian yang ekspor tentunya dari database kami. Terus di sana kami kasih update, sehingga mereka jadi paham. Oh, sekarang tuh trennya lagi apa nih? Kan, ketika trennya tahu, mereka jadi mulai siap gitu dengan apa yang harus dilakukan. Plus kami juga kan tadi punya yang namanya business matching. Jadi kita nanti bisa nextnya akan membuat sebagai follow up dari pertemuan itu, dari forum itu, kami bisa tuh pertemukan dengan buyer yang dibutuhkan. Kan kami akan lihat nih, karena gini, kita jangan sampai ngumpul pulang gak ada uangnya, ibaratnya gitu ya. Benar. Kita harus ngumpul pulang bawa cuan nih. Jadi begitu kumpul-kumpul kita kasih follow up supaya teman-teman UMKM khususnya ini bisa ketemuan sama buyer yang di sana. Gitu kan. Nah, ini sangat penting juga kalau misalnya teman-teman barangkali nanti kalau dapat undangan bisnis forum, terutama bisnis forum ekspor dari Exim Bank atau teman-teman mau datang gitu ya, cari informasi atau menawarkan, saya mau dong kalau ada bisnis forum terdekat atau di kotanya, daerahnya bisa ikutan, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, silakan. Jadi bisa kan jadinya kita bisa memberikan informasi, apalagi itu bagian dari tugas LPI untuk bisa menginformasikan tentang ekspor, dan teman-teman juga bisa dapat info banyak gitu. Penting itu. Penting banget. Info itu paling penting, Mas. Saya mau cerita sedikit terkait dengan update gitu ya. Salah satu mungkin yang sering kita harus sampaikan kepada teman-teman bahwa kalau calon eksportir harus mengerti kondisi global. Salah satunya dengan cara bisnis forum yang diadakan LPI untuk memberitahu sekarang di pasar global itu kondisinya seperti apa dan sebagainya. Salah satu contoh, Mas, beberapa kurun waktu terakhir itu Afrika ada krisis iklim waktu itu. Dan salah satu penghasil kakao terbesar di dunia ya Afrika, dan salah satunya Indonesia. Ketika krisis iklim, mereka nggak bisa suplai kakao tuh. Nah, informasi seperti ini kan harusnya teman-teman pengusaha eksportir kakao di Indonesia harusnya paham betul tuh. Oh, Afrika krisis iklim berarti saya harus mempersiapkan stok atau pasokan, karena kemungkinan besar pembeli-pembeli yang awalnya ke Afrika akan geser ke Indonesia semua. Betul. Kalau kita nggak punya stok nggak bakal bisa jualan. Tapi kita harus menyiapkan stok untuk siap. Dan ternyata pada ke Indonesia, dan stok di Indonesia sekarang mulai menipis terkait dengan kakao. Nah, informasi ini penting banget nih. Jadi kalau misalkan mau kita nggak mungkin menurut saya untuk tahu semua hal gitu ya. Tapi dengan cara mengikuti event-event atau menjadi binaan LPI salah satunya, informasi-informasi penting terkait dengan produk dan market akan bisa kita dapatkan dengan lebih fleksibel gitu. Betul. Dan bahkan ditemuin dengan buyer, business matching dengan outputnya tadi setelah business forum ada business matching. Itu yang luar biasa, Mas. Ya pasti bermanfaat dengan sama teman-teman.
Dan saya juga dapat insight dari teman-teman yang di bisnis forum ini. Jadi ternyata itu kalau kita bicara soal ekspor atau menyediakan produk untuk dijual keluar itu ternyata flow-nya adalah kita harus tahu dulu di sana itu butuhnya apa. Jadi nggak bisa kita kayak nawarin, ini secara umum ya, ini dalam konteks secara umum, kita nggak bisa tiba-tiba hadir ke sana dengan produk yang misalnya ini saya mau jualan sirup. Padahal mereka nggak butuh. Iya, jadi startnya itu adalah mereka butuh apa dulu. Ketika mereka butuh apa, mungkin ini bisa dibilang ya teori umum secara teori marketing ya. Tapi gini, meskipun ini kesannya klise gitu ya. Tapi ini memang terjadi seperti itu. Jadi startnya adalah kita cari tahu dulu di sana ada apa. Makanya dengan bisnis forum tahu, jadi bisnis forum LPI tadi kita jadi tahu, atau mungkin menghubungi kami. Biar kami bisa bantu untuk menanyakan di atas perdagangan di sana mereka butuhnya apa. Mereka akan kasih katalog. Terus dari sana kita bisa matchingkan dengan produk yang sedang kita jual nih, yang kita kembangkan. Kalau cocok, mungkin ini saatnya kita. Kalau belum ya kita cari negara lain yang bisa jadi membutuhkan produk kita. Benar sekali. Kita jualan kepada orang yang sedang membutuhkan. Kita kalau lagi kenyang, kita kasih makanan kayak gimana pun gak bakal dimakan. Betul. Gitu. Nah, Mas Amin sorry sedikit ini karena saya ada data juga, mungkin ini bisa buat bantu teman-teman juga, gambaran lah ya. Ngomongin Oki yang tadi kan ada Oki ya, saya sedikit agak mundur dikit. Jadi ada produk-produk yang sangat diminati oleh negara Oki. Itu antara lain makanan olahan. Itu contohnya kayak mie instan, bumbu masak, makanan ringan, kemudian produk olahan lainnya. Mungkin kalau ada yang punya keripik pisang atau keripik tempe atau sejenisnya atau buah-buahan keripik, itu bagian dari makanan olahan. Kemudian ada juga produk pertanian, beras, kopi, teh, buah-buahan, sayuran segar. Kemudian produk perikanan, ikan kaleng tadi kita udah nyinggung tuna ya, udang. Kemudian produk olahan laut lainnya, tadi kita ngomongin bulu babi, itu bisa jadi kalau misalnya memang ada yang siap, teman-teman bisa melanjutkan. Kemudian kosmetik. Itu kayak produk perawatan kulit, rambut, dan tubuh, tapi dipastikan yang bebas dari bahan-bahan yang haram. Kemudian ada juga produk farmasi nih, seperti obat-obatan, suplemen kesehatan, mungkin jamu-jamuan Indonesia, mungkin sekarang saatnya untuk go internasional. Kalau memang itu di lokal kenapa enggak kita kirim ke negara ya. Kemudian pakaian, baju muslim, hijab, segala macam fashion kita kan juga sudah bagus kan, sudah mulai dilihat gitu. Kemudian kain, terutama kayak kain batik. Kemudian atau kain-kain tradisional lainnya kan teman-teman nanti bisa cerita di sana. Terus ada ukiran kayu, ukiran batu, ukiran tulang, itu juga diminati. Ada juga anyaman rotan, bambu, pandan. Ini mungkin masuknya di kelas furniture kali ya, dan mungkin handicraft juga. Handicraft, tapi mungkin ini bisa jadi informasi juga kalau anyaman mereka juga diminati oleh Oki ya. Kemudian terakhir perhiasan seperti perhiasan perak, emas dan tembaga. Itu cukup diminati oleh negara Oki. Wah, luar biasa. Banyak potensinya, dan sebenarnya hal-hal atau barang-barang tadi itu sering kita jumpai, Mas. Betul. Iya kan? Tinggal kita mau meneruskan nih. Benar. Terima kasih Mas Niko atas informasinya. Ini teman-teman boleh dieksplor lah. Kayak jamu tadi saya pun kepikiran gini, Mas. Jamu yang sejauh ini kita tahu itu mungkin jamu-jamu yang cair gitu ya. Iya. Kenapa nggak dibikin jadi bubuk? Betul. Dibubukin nanti tinggal diseduh di sana, mungkin akan potensinya luar biasa. Luar biasa itu. Karena kan teknologi sekarang berkembang sekali, jadi kita harus menyesuaikan dengan teknologi. Kan kalau jadi bubuk mungkin shipping cost-nya juga jadi rendah kan. Lebih ringan, lebih dibotolin. Nggak usah dibotolin. Berat kan? Betul. Benar gitu ya. Monggo teman-teman dieksplor lah, kalau bisa daerahnya gitu ya. Terakhir, Mas Niko, apa rencana LPI tahun mendatang? Ini kan udah di penghujung tahun 2024 nih. Ini kita take di akhir tahun 2024 nih. Rencana 2025 atau tahun mendatang, boleh secara umum untuk Indonesia nih, harapannya juga seperti apa untuk ekspor di Indonesia? Monggo Mas Niko. Baik, jadi untuk tahun selanjutnya atau 2025 dan tahun-tahun selanjutnya, LPI yang pasti tetap akan berkomitmen untuk mendukung dan membangun para eksportir sehingga mereka naik kelas, tidak hanya ekspor dalam size yang kecil, tapi bisa meningkatkan ekspornya, dan barangkali nggak cuma ekspor di satu produk, tapi bisa ekspor di lebih dari produk yang mereka punya atau mereka mengembangkan. Juga kami akan
tetap fokus dan akan membantu agar teman-teman ini bisa lebih mengembangkan perusahaannya, mendapatkan kerjasama dari perusahaan-perusahaan di luar negeri sana, sehingga kita tuh punya produk yang nilai kualitasnya tuh di tataran global tuh oke dan juga berkualitas gitu ya. Dan Indonesia bisa bangkit melalui UMKM-nya. Dan kita juga bantu dengan dari sisi edukasinya, biar teman-teman bisa semakin semangat gitu ya. Kemudian semakin banyak ideas, kemudian juga punya semakin banyak cara-cara supaya bisa ekspor dan go internasional. Dan yang pasti salah satu juga yang diberikan oleh dukungan dari pemerintah adalah melalui LPI ada yang namanya program PKE, program khusus ekspor, di mana program ini bantu teman-teman yang UMKM itu untuk bisa dapat pembiayaan dengan biaya yang lebih murah. Nah, ini menarik karena ternyata pembiayaan murahnya ini itu dari bahkan LPI nggak boleh naikin harganya gitu. Jadi pokoknya hanya memberikan sepersekian persen untuk pembiayaan. Jadi kita nggak boleh, dan itu sudah ada keputusan dari Kementerian Keuangan. Kalau LPI perpanjangan tangan dari pemerintah untuk bisa bantu. Nah, sedikit informasi juga terkait PKE tadi, program penugasan khusus ekspor atau PKE ini nggak hanya untuk UMKM, tapi juga kita ada PKE khusus untuk industri penerbangan, kemudian industri pariwisata, khusus untuk UMKM-nya itu sendiri, kemudian ada trade finance, kemudian ada kawasan itu maksudnya kawasan seperti Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah, based on negara tujuan. Kemudian juga ada PKE alat transportasi. Kemudian ada PKE farmasi juga. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih detailnya bisa nanya langsung ke Exim Bank. Yang pasti dari cakupan PKE yang tadi itu yang dimandatkan ke LPI mungkin bisa jadi jalan buat teman-teman bisa meningkatkan ekspornya dan juga meningkatkan perusahaannya jadi lebih hebat di luar sana ya. Luar biasa. PKE ini di akhirnya dikeluarin juga nih PKE ini. Teman-teman nanti kalau misalnya masih penasaran gitu ya. Karena LPI pun nggak bisa naikin harganya, harus sudah ada patokan dari pemerintah ya, Dan sektornya banyak sekali tadi. Yang penting sektor-sektor tadi memang adalah stakeholder terkait dengan ekspor ya, gitu ya. Betul. Karena namanya ya PKE, E-nya ekspor. Gitu. Ekspor. Oke, terima kasih Mas Niko. Terakhir banget lagi nih closing statement dari Mas Niko. Sebelum kita closing, silakan ada closing statement yang mau disampaikan ke Sobat XR sekalian. Baik Sobat XR sekalian, kami dari LPI akan tetap berkomitmen dan juga akan tetap fokus untuk bisa membangun ekspor nasional ya, dan meningkatkan kemampuan para eksportir ini mulai dari sederhana mencapai bonafit dan lebih luar biasa ya di tataran global. Dan kami selalu terbuka untuk para eksportir, baik yang baru memulai eksportir maupun yang sudah advance pun silakan bisa datang dan menghubungi kami untuk bisa entah itu konsultasi atau mau bertanya tentang pembiayaan ekspor. Kami selalu siap dan kami akan terus mendukung para eksportir untuk kemajuan Indonesia. Baik, terima kasih Mas Niko, terima kasih juga sebuah kehormatan atas kedatangannya kali ini, dan banyak sekali yang kita bahas ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus saksikan acara Besti dari KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bisa dicek di Instagram dan YouTube kneks.id. Terima kasih, saya Khairul Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.